Jikalau ada di antara yang hadir ini belum datang jodohnya, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Paling baik bukan karena cantik rupawan, bukan karena ketampanan, bukan karena tinggi jabatan dan banyaknya harta. Paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kalau pingin nyari contoh terbaik, siapa yang paling baik memperlakukan keluarganya, luar biasa. Yang satu dokter, yang satu ahli nuklir, yang beberapa jam ke depan akan melepas rudal. Kalau dokter sudah siap menerima serangan. Kalau ada suami yang boleh perintah jajah istrinya, maka Nabi yang paling. Saya tidur di depan pintu, menempelkan pipi saya di daun pintu. Ternyata malam itu Masya Allah romantis. Nabi dan istrinya tidur tetapi dihalangi oleh daun pintu. Membangunkan istri yang sedang tidur saja Nabi tak pernah lakukan. Istri yang seperti itu pantas dapatkan suami seperti baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur alhamdulillah, pada pagi hari yang cerah ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kita bisa meluangkan waktu, meringankan langkah kita untuk menghadiri acara pernikahan yang saya yakin semua kita yang hadir ini merasa iri dengan pernikahan yang luar biasa ini. Sehingga mudah-mudahan jikalau ada di antara yang hadir ini belum datang jodohnya, Allah subhanahu wa ta'ala segera pertemukan dengan jodoh terbaiknya. Adapun yang sudah menikah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa menambah keberkahan dan kebahagiaan dalam rumah tangganya. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang jadi tauladan kita, yang jadi ikutan kita dalam semua aspek kehidupan, baik ibadah, muamalah, ketika mendapatkan kebahagiaan, ketika ditimpa oleh ujian dan cobaan, tak terkecuali bagaimana kita membina rumah tangga yang bahagia. Dalam sebuah hadisnya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semua, tak terkecuali kepada adinda berdua, khairukum li ahlih wa ana khairukum li ahli. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan, yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik memperlakukan keluarganya. Yang paling baik bukan karena cantik rupawan, bukan karena ketampanan, bukan karena tinggi jabatan dan banyaknya harta perbendaharaan, tetapi yang paling baik kata Nabi, yang paling baik memperlakukan keluarganya. Wa ana khairukum li ahli. Dan kalau pingin nyari contoh terbaik, siapa yang paling baik memperlakukan keluarganya, Nabi bilang wa ana khairukum li ahli. Dan aku adalah orang yang paling baik memperlakukan keluargaku. Bagaimana tidak bapak-bapak, ibu-ibu dan anda berdua yang setelah tadi ijab qabul dilaksanakan, maka resmi saat ini anda menjadi sepasang suami istri. Luar biasa, yang satu dokter, yang satu ahli nuklir, yang beberapa jam ke depan
akan melepas rudal nuklirnya ya. Luar biasa, tapi mungkin campurannya jangan terlalu dahsyat ya, Nanda Erwan ya. Kaget Bu dokter nanti. Nah, tapi insya Allah kalau dokter sudah siap menerima serangan nuklir ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, bil khusus Nanda berdua, bagaimana tidak Nabi katakan wa ana khairukum li ahli, aku ini orang paling baik memperlakukan keluargaku. Kalau ada suami yang boleh marahi istrinya, maka Nabi yang paling berhak. Kalau ada suami yang boleh perintah jajah istrinya, maka Nabi yang paling berhak. Tetapi jangankan marah, jangankan menjajah, membangunkan istri yang sedang tidur saja Nabi tak pernah lakukan. Kalau zaman sekarang ada suami seperti itu, saya yakin dia akan dikatakan suami-suami takut istri. Karena kalau sudah istri tidur itu suami takut membangunkan, kecuali untuk kepentingan biologisnya. Tidak takut-takut dia membangunkan. Suatu ketika pulang dakwah, baginda Nabi besar Muhammad SAW menemukan rumahnya dalam keadaan terkunci, pintu tertutup, jendela tertutup. Kalau ukuran kita baru pulang kerja udah capek, pinginnya disambut istri. Ada yang bikinkan kopi, ada yang gorengkan makanan. Tetapi Nabi kekasih Allah, manusia paling baik di semua makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika pulang dakwah temukan rumah dalam keadaan tertutup, yang beliau lakukan adalah tidur di depan pintu lalu menyandarkan pipinya di daun pintu. Karena apa? Tidak mau membangunkan istrinya. Begitu waktu Qiyamul Lail tiba, beliau ngetuk 1 kali ketukan, tiba-tiba pintu sudah terbuka. Beliau heran, loh kok cepat sekali langkahmu, nanya kepada istrinya. Istrinya bilang apa? Kemarin malam menunggu engkau pulang, saya ngantuk. Kalau saya tidur ndak tutup pintu, ndak tutup jendela, takutnya ada orang nanti masuk. Oleh karena itu saya tutup pintu, saya tutup jendela, tetapi supaya engkau tidak capek nanti membangunkan saya tidur di depan pintu, menempelkan pipi saya di daun pintu. Ternyata malam itu Masya Allah romantis. Nabi dan istrinya tidur tetapi dihalangi oleh daun pintu. Nabi takut bangunkan istrinya sehingga tidur depan pintu. Begitupun istri takut nanti suami dalam bangunkan, dia tidur di depan pintu. Istri yang seperti itu pantas dapatkan suami seperti baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan istri sekarang, suami belum pulang main HP, pasang handset, tutup diri dengan selimut, matikan lampu, sehingga banyak suami mengira amalan istrinya luar biasa. Malam-malam kok tubuhnya bercahaya, ternyata bukan cahaya tubuhnya, cahaya HP Androidnya. Mudah-mudahan dengan cerita singkat ini Ananda berdua bisa menjadi contoh, bisa menjadi tauladan. Dan tidak banyak yang mau saya bagi tentang nasihat pernikahan, karena contoh terbaik sudah ada dekat dengan Anda berdua. Kedua orang tua Anda adalah contoh terbaik bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sehingga hari ini bisa mengantarkan Anda kepada pernikahan yang luar biasa. Selamat, mohon maaf, terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwafiq li aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.